Karena tepat setelah Pak Suradi dan Bintang ini tiba di desa tersebut, ada sebuah berita yang tidak mengenakan, yaitu sebuah berita kematian dari seorang warga. Itu adalah pocong ireng. Jadi tempat tersebut kalau malam-malam sering diketuki oleh pocong ireng. Dan pocong ireng merupakan satu dari banyaknya penghuni di Tanah Sajen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datangin narasumber untuk menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh dirinya ataupun orang-orang terdekatnya. Jadi malam ini kita kenalan dulu sama narasumbernya nih, jauh-jauh dari Cirebon. Restu, apa kabar tuh? Alhamdulillah baik. Mantap. Jadi Restu ini jauh-jauh dari Cirebon ingin berbagi cerita kepada pasukan Antara Malam. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan ada yang skip aja iklannya. Nah, tuh, lu kali ini mau cerita apa nih tuh? Tentang Tanah Sajen. Boleh kasih sedikit cerita lu, kisi-kisi sedikit lah buat cerita lu yang mau lu bawain malam ini. Oke. Jadi ini kisahnya dari seorang narasumber gue itu lewat DM itu namanya Bintang. Dan Bintang ini menceritakan bahwasannya dia ini sempat mendatangi sebuah desa yang mana desa ini menjadi halaman dari neneknya atau bapaknya atau kakeknya di sini. Ternyata ketika datang sana ini Bintang harus memberikan sesajen, dan kalau misalkan melanggar maka akan ada petaka atau kematian yang terjadi di desa tersebut. Waduh, jadi ini yang disamperin sama narasumber yang cerita sama lu. Iya. Dia datang ke kampung halaman neneknya dan desanya itu adalah desa Tanah Sajen. Dan yang lu bilang tadi, kalau orang ke sana kalau nggak memberikan sesajen, itu ada malapetaka yang akan terjadi. Bisa taruhannya nyawa ya? Bisa taruhannya. Dan ini kejadian tahun berapa nih tuh? Itu perkiraan awal tahun 2000-an. Tahun 2000-an, waduh. Jadi buat kalian, silakan tonton video ini sampai habis biar kalian paham dengan cerita yang akan dibawain sama si Restu ini. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau info dulu nih, kalau si Restu ini adalah seorang penulis yang aktif di Twitter, dan di Twitternya itu banyak banget dia ngebikin thread horor. Jadi buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor dan suka sama storytelling si Restu, silakan mampir ke Twitternya si Restu. Twitternya apa tuh? Restu Wiraatmaja. Oke, dan dia juga punya YouTube channel yang berbau horor juga sama Lentera Malam. Banyak cerita yang ada di dalam YouTube channelnya. Channelnya Restu Wiraatmaja juga. Restu Wiraatmaja. Jadi buat kalian abis dari Lentera Malam langsung aja mampir ke channelnya Restu, dan jangan lupa di subscribe dan ditonton video-videonya. Yaudah, sebelum kalian dengerin ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Kisah ini berawal dari seorang anak yang bernama Bintang dan juga Pak Suradi, bapaknya, berkunjung ke rumah neneknya yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi di situ ada sebuah desa, desanya itu terpencil dan juga jauh dari keramaian kota. Desa itu bisa dibilang masih tradisional banget. Artinya warga-warga di sana pun masih menggunakan kendaraan yang seperti andong ataupun delman. Dan di sana juga suasananya masih sejuk, penuh dengan sawah-sawah dan juga pepohonan. Bintang dan Pak Suradi ini berkunjung ke rumah neneknya karena dia ingin berlibur di tempat tersebut. Nah, desanya disebut dengan Desa Sajen atau biasa dikenal dengan Tanah Sajen. Kok bisa dinamakan Desa Sajen atau Tanah Sajen? Di desa ini, setiap pendatang harus menyerahkan sesajen. Karena kalau tidak menyerahkan sesajen, maka akan ada petaka yang mendatanginya. Petaka tersebut bisa saja berupa penyakit ataupun kematian. Nah, Bintang dan Pak Suradi ini berkunjung ke neneknya yang berada di Desa Sajen tersebut. Desa Sajen ini namanya samaran ya. Nah, Desa Sajen ini merupakan desa terpencil di daerah Pekalongan yang mana orang-orangnya di sini sangat ramah juga. Tetapi di desa ini
ada salah satu kegiatan yang mungkin bisa dibilang di luar dari nalar, yaitu harus menyerahkan sesajen di sebuah pohon besar, yang mana pohon besarnya ini dibatasi dengan sebuah jembatan kecil. Jadi ada pohon besar, nah sebelah pohon besar ini ada jembatan kecil. Nah sesajennya itu biasanya ditaruh di tempat tersebut. Bintang dan Pak Suradi datang tuh ke rumah neneknya. Neneknya ini kaget, kok bisa kamu datang ke tempat tersebut? Pak Suradi bilang kalau dia dan anaknya ingin berlibur di desa tersebut karena mungkin desa tersebut bisa dijadikan tempat untuk healing atau untuk menyehatkan pikiran dan juga menyehatkan diri sendiri di keramaian kota di tempat Pak Suradi dan juga Bintang berada. Awalnya neneknya Bintang ini itu nggak setuju kalau mereka berdua ini nginep di desa tersebut. Karena apa? Karena tepat setelah Pak Suradi dan Bintang ini tiba di desa tersebut, ada sebuah berita yang tidak mengenakan, yaitu sebuah berita kematian dari seorang warga. Nah, neneknya Bintang ini cerita sama Pak Suradi bahwasannya di desa ini ada salah satu warga yang telat untuk memberikan sajen terhadap leluhur yang ada di desa tersebut. Karena itu, neneknya Bintang ini mengupayakan bahwa Bintang dan juga Pak Suradi agar kembali lagi ke tempatnya. Pak Suradi yang mungkin dia itu nggak terlalu percaya terhadap mitos dan takhayul yang berada di desa tersebut, dia menanggapinya dengan tidak serius. Pak Suradi berkata, mana ada sebuah desa yang mana ketika seorang pendatang atau seorang warga yang telat untuk memberikan sesajen, maka dia akan meninggal. Nah, Pak Suradi ini sambil berkata seperti itu, neneknya marah nih. Dia pun langsung menampar Pak Suradi dengan kencang. Saking kencangnya, suara tamparan itu sangat keras sekali. Dan membuat Bintang yang berada di sebelahnya Pak Suradi ini kaget dan langsung memeluk bapaknya. Neneknya ini bilang, kalau kamu sudah berada di desa sajen, kamu harus menjaga sikap, kamu harus menjaga attitude, dan juga kamu harus menjaga perilaku apapun yang berkaitan dengan tanah sajen. Karena setiap pendatang yang mendatangi desa tersebut, kalau dia tidak memiliki adab atau attitude-nya kurang baik, maka dia akan ditumbalkan atau dijadikan sebagai tumbal dari desa tersebut. Kok bisa desa tersebut dikenal dengan tanah sajen, dan mengapa ada pantangan kalau pendatang yang datang tersebut jika tidak memberikan sesajen dia akan mati? Jadi throwbacknya atau latar belakang kilas balik dari desa tersebut adalah desa tersebut itu dulunya ada sebuah makam, yang mana makam tersebut merupakan awalan dari desa tersebut berdiri. Jadi ini ada sebuah desa. Nah, tapi desanya ini belum terlalu banyak orang mungkin, dan di situ ada sebuah makam kuno, yang mana makam kunonya ini bahkan penduduknya pun tidak diketahui. Itu makamnya itu persis di dekat pohon yang mana dijadikan sebagai tempat untuk menyerahkan sesajen. Tetapi lambat laun makam ini tergerus oleh waktu dan zaman. Makam ini sedikit demi sedikit hancur dan menjadi tanah, sehingga para warga mengira bahwasannya makam tersebut sudah bersatu dengan desa hingga dinamakan desa sajen atau desa tempat di mana makam tersebut berada. Lanjut lagi ke neneknya Bintang. Ketika neneknya Bintang ini marah dan mengatakan bahwasannya kamu harus menjaga attitude, Pak Suradi ini bingung, kok tumben ibunya ini segalak ini. Karena mungkin waktu kecil si bapaknya Bintang atau Pak Suradi ini tidak mengetahui terlalu dalam mengenai desanya, sehingga ketika berjalannya waktu ada sebuah pantangan yang mengatakan ketika pendatang baru berada di tempat tersebut harus menyerahkan sesajen. Pak Suradi ini menjadi bingung dan merasa ada yang janggal di desa tersebut. Kok bisa desa ini lebih percaya terhadap hal-hal mistis dan juga mitos yang berada di sekitarannya? Akhirnya Pak Suradi dan Bintang ini mengiyakan.
Dia pun mengiyakan untuk tetap menjaga attitude dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh neneknya tersebut. Neneknya juga menyampaikan bahwasannya kakeknya atau kita sebut dengan Mbah Kakungnya ini sedang sakit. Alasan Mbah Kakung ini sakit itu karena Mbah Kakung ini telat untuk memberikan sesajen di tempat tersebut. Sehingga neneknya ini tidak mau ada lagi keluarganya yang terkena korban selanjutnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya desa tersebut benar-benar sangat mengerikan. Apalagi kalau kita tidak memberikan sesajen. Atau kalau kita misalkan datang langsung nyelonong aja gitu, itu benar-benar mengerikan karena di desa tersebut ada sebuah pantangan. Pantangannya adalah setiap pendatang harus memberikan sesajen. Pak Suradi dan Bintang pun langsung tuh masuk ke kamarnya Mbah Kakung. Di kamarnya Mbah Kakung, Pak Suradi dan Bintang melihat kakeknya ini sedang terbujur kaku. Tubuhnya ini udah kurus banget ya, tubuhnya udah kurus. Matanya ini nggak pernah merem, artinya dia itu selalu melihat ke atas. Bicaranya juga udah sedikit demi sedikit menghilang, jadi ketika Mbah Kakung ini bicara itu harus kita dekatkan telinganya. Nah, ketika Pak Suradi dan Bintang ini datang, neneknya mengikuti dari belakang. Ketika pintu dibuka, Pak Suradi dan juga Bintang terkejut ketika melihat Mbah Kakung sedang terbujur kaku dengan tubuh yang sudah sangat kurus dan matanya terbelalak ke atas. Jadi matanya itu ngeliatin ke atas terus dan di tubuhnya itu sudah banyak luka-luka yang mungkin luka-luka ini akibat dari pantangan ketika dia melanggar pantangan tersebut. Mbah Kakung yang sudah terbujur kaku ini dia tidak bisa menengok kanan kiri. Dia hanya bisa melihat ke atas dan saat itu juga Pak Suradi bertanya kepada neneknya. Bu, kalau bapak ini sakit apa? Neneknya yang kebetulan ibunya Pak Suradi ini menjawab. Mbah Kakung sakit sudah lama gara-gara dia tidak memberikan sesajen di tanah ini. Pak Suradi yang sudah diceritakan awalnya masih kurang percaya lagi nih. Dia sebenarnya udah diceritakan 2 kali, tapi dia masih belum percaya. Kok bisa dengan tidak memberikan sesajen saja si kakeknya ini atau si bapaknya ini bisa sakit? Akhirnya Pak Suradi pun mendekati Mbah Kakung. Dia pun menyalami tangannya dan berkata, Pak Suradi teko, Pak Suradi datang. Tapi bapaknya ini atau Mbah Kakung ini tidak menjawab apa-apa. Dia masih menatap ke atas sambil mulutnya ini masih menganga dan tidak memberikan sepatah kata pun dari apa yang diucapkan oleh Pak Suradi. Pak Suradi berkata lagi, Pak, kula wonten pecil niki namine Bintang. Pak, saya punya anak namanya Bintang. Bintang ini merupakan cucu Bapak. Begitu kira-kira apa yang dikatakan oleh Pak Suradi terhadap Mbah Kakung. Semenjak kata Bintang itu disebutkan, Mbah Kakung langsung menengok ke arah Pak Suradi. Nah, biasanya ini nih belum pernah Mbah Kakung untuk menengok. Tapi karena mendengar kata Bintang, Mbah Kakung langsung menengok ke arah Pak Suradi dan berkata, cucuku ada di sini. Pak Suradi pun kaget karena mendengar sepatah kata yang dikatakan oleh kakeknya tersebut atau bapaknya tersebut. Lah, kok bapak bisa ngomong? Nah, dia saking kagetnya tuh sampai menunjukkan ekspresi yang, lah kok bapak bisa ngomong? Nah, Mbah Kakung pun kemudian berkata lagi, di mana cucuku? Akhirnya Pak Suradi menyuruh Bintang untuk mendekat. Bintang, kesini, kakek mau ngobrol nih. Nah, Bintang yang masih kecil tuh langsung diajak oleh Pak Suradi untuk menuju ke Mbah Kakung. Bintang diangkat karena posisinya dia itu masih berumur 7 tahunan mungkin. Nah, dia itu ke tempatnya kakeknya dan menunjukkan wajahnya kepada kakeknya. Nah, Mbah Kakung tersenyum. Dia melihat cucunya hadir di depannya. Dia pun mengusap-ngusap kepalanya pelan-pelan. Saking pelan-pelannya dia tuh kayak mau meneteskan air mata. Seperti ada pertanda bahwasannya ini adalah terakhir kalinya bahwasannya Mbah Kakung melihat cucunya yaitu Bintang. Bintang masih dilus-elus dan berkata, Cuk, kamu umur berapa sekarang? Sampai dikasih pertanyaan seperti itu, Bintang langsung menjawab, saya umurnya 7 tahun kek.
Nah, Mbah Kakung pun langsung menurunkan tangannya dan bertanya lagi kepada Pak Suradi. Apakah kalian sudah pada makan? Pak Suradi dan Bintang menjawab, sudah Pak. Oh ya sudah. Nah, neneknya ini tipikal orang yang sangat berhati-hati. Jadi dia tidak mau ada orang lain ketika mendekati Mbah Kakung ini terlalu lama. Padahal Pak Suradi ini merupakan anak dari Mbah Kakung dan juga neneknya. Tapi kenapa neneknya ini tidak mau berlama-lama Pak Suradi dan juga Bintang berada di kamar tersebut? Ternyata neneknya mengetahui kalau ada orang yang berlama-lama di tempatnya Mbah Kakung, nanti Mbah Kakung bisa ngamuk. Akhirnya neneknya ini langsung menuju ke Pak Suradi. Wis nang, ojo nang kene mani. Metu. Udah nak, jangan di sini lagi, keluar. Pak Suradi kaget, dia juga baru ngelihat bapaknya lagi. Kenapa harus disuruh keluar? Ternyata neneknya berkata, kakekmu itu bisa ngamuk-ngamuk kalau berhadapan dengan orang lama-lama. Akhirnya Pak Suradi dan Bintang pun langsung keluar karena mereka berdua tidak ingin ada sesuatu hal yang mengerikan yang terjadi ketika mereka berlama-lama di kamar tersebut. Akhirnya ketiganya ini keluar dari kamarnya Mbah Kakung. Ketika ketiganya keluar ini dari kamar Mbah Kakung, neneknya ini berkata lagi pada Pak Suradi, setiap malam, tepatnya ketika azan Isya ini sudah bergema, kalian berdua tidak boleh keluar atau beraktivitas di tempat ini. Neneknya ini seperti memberikan sebuah pantangan baru, bahwasannya selain dia juga harus menyerahkan sesajen, dia juga tidak boleh keluar malam-malam atau sekedar keluar dari kamar tersebut atau keluar dari rumah lah. Ketika diberikan pantangan baru, Pak Suradi ini mengikuti apa yang dikatakan oleh ibunya, yaitu yang pertama untuk memberikan sesajen ketika dia sudah berada di sini atau berada di tanah tersebut. Yang kedua untuk tidak keluar malam walaupun hanya keluar rumah sebentar. Setelah itu ibunya Pak Suradi ini memberikan kamar khusus, yang kamarnya ini berdekatan dengan dapur. Anehnya dari rumahnya Mbah Kakung tersebut, antara dapur dan juga ruang tamu itu saling berhadapan atau tegak lurus. Jadi ada sebuah pantangan baru lagi kalau orang Jawa bilang, dapur itu tidak boleh lurus dengan pintu depan. Entah karena mungkin pantangan atau mitos, tapi memang dari situ juga adalah sebuah pantangan yang mengerikan bagi Pak Suradi dan juga Bintang ketika menempati di kamar tersebut. Nah, Bintang dan Pak Suradi menempati kamar tersebut untuk bermalam. Malam harinya, tepat ketika setelah Isya, Pak Suradi dan Bintang masih berada di kamar. Dia tidak ingin melewatkan sedikit aturan-aturan yang telah diberikan oleh ibunya. Nah, ibunya Pak Suradi ini biasanya kalau malam dia selalu ngecek nih setiap kamar. Setiap kamar, setiap ruangan, atau setiap sisi rumahnya dia selalu ngecek. Dia juga selalu menaburkan beras. Entah apa yang dipikirkan oleh ibunya Pak Suradi tersebut, yang pasti dia tidak ingin sosok-sosok yang berada di tanah sajen ini mengintip atau mengetahui ada orang baru yang berada di rumahnya. Tepat pukul jam 9 malam, terdengar suara ketukan aneh. Itu suara ketukannya persis berada di depan rumah. Pak Suradi yang mendengar ketukan itu, dia langsung keluar kamar. Dia lupa akan pesan apa yang dikatakan oleh ibunya untuk tidak keluar dari kamar, apalagi keluar dari rumah. Ketika Pak Suradi ingin menuju ke pintu depan rumahnya, Pak Suradi telah dihadang oleh ibunya. Ibunya ini sudah berada persis di ruang tamu yang dekat dengan pintu depan. Sambil menyeruput teh, neneknya berkata, "Mau kemana kamu?" Pak Suradi menjawab, "Itu Bu, ada yang ngetukin pintu kok nggak dibuka." Neneknya dengan wajah yang marah, dia berkata lagi kepada Pak Suradi atau anaknya ini, "Gak usah dibuka, itu bukan manusia." Lah, Pak Suradi kaget dong, emang yang ngetuk malam-malam ini bukan manusia? Nah, Pak Suradi pun bertanya, "Emang siapa Bu yang ngetuk pintu malam-malam gini?" Nah, ibunya ini berkata, "Itu adalah pocong ireng." Jadi
tempat tersebut kalau malam-malam sering diketuki oleh pocong ireng. Dan pocong ireng merupakan satu dari banyaknya penghuni di Tanah Sajen tersebut. Ibunya Pak Suradi pun langsung menyuruh Pak Suradi untuk masuk lagi ke dalam kamarnya. Nah, ketika Pak Suradi ini berjalan menuju kamarnya, ibunya ini langsung menuju ke pintu depan. Dia langsung mengambil sejumput beras dan dia taburkan di depan pintunya. Nah, alhasil setelah beras itu telah ditaburkan, suara ketukan itu menghilang. Keesokan harinya, ketika pagi-pagi buta, para warga terkejut. Kenapa? Karena setiap rumahnya ini selalu diketuk oleh sesuatu yang tidak dikenal. Para warga berkata bahwasanya pocong ireng ini telah mengetuk seluruh rumah warga yang ada di Tanah Sajen. Mereka itu kayak bilang, kok bisa-bisanya diketuk lagi nih? Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu hal yang kita langgar, sesajen kita selalu berikan. Tapi kenapa kok pintu rumah kita selalu diketuk oleh pocong ireng? Akhirnya ada salah satu kepala desa yang kebetulan dia ini memegang desa tersebut langsung menuju ke rumahnya ibunya Pak Suradi. Nah, kepala desa ini kayaknya tahu nih kalau di rumahnya ibunya Pak Suradi ini ada orang baru yang baru datang kemarin. Jadi mungkin pocong ireng ini mengetuk pintu rumah masing-masing warga karena orang baru yang baru datang dari luar Tanah Sajen. Kepala desa ini menemui ibunya Pak Suradi. Nah, ibunya Pak Suradi itu namanya Mbah Uti. Nah, kepala desa ini berkata bahwasannya setiap warga yang berada di desa ini selalu diketuki oleh pocong ireng. Apakah kamu tahu siapa dalang dari kedatangan pocong ireng tersebut? Ibunya Pak Suradi atau Mbah Uti ini tahu sebenarnya siapa dalang sebenarnya. Karena yang pertama, ketika Pak Suradi dan Bintang ini datang, dia ini lupa untuk tidak memberikan sesajen langsung. Karena apa? Karena mungkin mengiranya keesokan hari juga bisa. Tetapi pantangan tetaplah pantangan. Ketika waktunya telat, maka itu akan menjadi teror bagi seluruh warga yang berdiri atau yang berada di tempat Tanah Sajen tersebut. Akhirnya kepala desa ini marah-marah nih kepada Mbah Uti. Kamu itu gimana? Kan kamu tahu tentang Tanah Sajen. Kenapa kamu mesti yang melanggar? Mbah Uti berkata, kenapa tidak esok hari saja sesajennya itu diserahkan? Tapi kepala desa menyanggahnya. Pantangan tetaplah pantangan, aturan tetaplah aturan. Ketika tidak menjaga aturan, maka teror yang akan didapatkan. Akhirnya Mbah Uti terdiam. Dia pun mengevaluasi diri. Oh iya, mungkin ini kesalahan saya pribadi. Akhirnya Pak Kepala Desa ini meninggalkan Mbah Uti dengan perasaan yang masih marah, kesal dan kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Mbah Uti tersebut. Pada siang harinya, Mbah Uti ini menyuruh Pak Suradi dan juga Bintang untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Jadi mereka di sini niatnya untuk memberikan sesajen atau menaruh sesajen di tempat tersebut. Kalian ingatkan ada sebuah pohon besar, yang mana pohon besarnya ini dibatasi oleh jembatan kecil. Nah, di situnya dulu kan ada sebuah makam, dan makamnya itu karena sudah hancur, akhirnya menyatu dengan tanah dan di sebelah Tanah Sajen. Nah, disitulah tempat awal mula di mana sesajen-sesajen diserahkan atau diletakkan. Mbah Uti ini membawa sesajen untuk kedatangan Bintang dan juga Pak Suradi. Mereka bertiga menuju ke tempat tersebut. Nah, di tempat tersebut mereka pun duduk dengan unggu-ungguhan orang Jawa. Jadi dengan adabnya orang Jawa, yaitu dengan sopan santunnya, dengan kaki yang harus silah, dan dia itu menyerahkan sesajen sambil berdiam diri. Nah, di sini Bintang melihat sesosok bayangan hitam sedang berdiri di dekat pohon tersebut. Awalnya Bintang ngira itu adalah seorang manusia, karena sosok itu selalu menyorotinya atau selalu melihatinya dari balik pohon tersebut. Tetapi ketika Bintang lagi fokus-fokusnya ngelihat ke pohon tersebut, Mbah Uti langsung nepak pahanya Bintang. Prak dengan sangat kencang dan Bintang pun kaget. Lah, kenapa Mbah? Kenapa Nek? Gitu. Neneknya Bintang atau Mbah Uti ini bilang, gak usah diliatin.
itu adalah penghuni tanah Sajen. Akhirnya Bintang pun langsung menundukkan kepala dan melanjutkan untuk berdiam diri di situ. Setelah setengah jam mereka telah melakukan persetujuan untuk memberikan tanah Sajen tersebut, akhirnya Mbah Uti pun bangkit berdiri. Diikuti oleh Pak Suradi dan Bintang, mereka bertiga pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Nah, ketika ketiganya ini sudah kembali lagi ke rumah, ketiganya ini mendengar suara ketukan yang sangat kencang. Jadi seperti ada orang yang menjotos-jotos tembok itu, tapi dengan suara yang kencang dan bikin mereka tuh berpikir, ini apa sih? Kok suaranya kencang banget? Tapi kok mengarahkannya ke kamar Mbah Kakung. Nah, Mbah Uti ini awalnya nggak panik karena mungkin itu adalah tingkahnya Mbah Kakung. Tapi dia mikir lagi, kan Mbah Kakung nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa suaranya ada di Mbah Kakung? Selepas mereka ini mendengar suara itu dengan sangat kencang dan membuat mereka ketiganya ini panik, Mbah Uti ini langsung lari ke kamarnya Mbah Kakung. Ketika dibuka pintunya, Mbah Uti melihat Mbah Kakung ini sedang menabrakkan kepalanya ini ke tembok. Jadi kepala ini dia jedor-jedorin dulu ke tembok sampai wajahnya ini penuh dengan darah, dan melihat betapa mengerikannya Mbah Kakung ketika kepala ini sedang dijedorin ke temboknya. Mbah Uti pun teriak dengan sangat kencang. Dia panik nih, kok bisa-bisanya Mbah Kakung ini berjalan lalu dia jedorin kepala ini ke tembok berkali-kali hingga temboknya ini penuh dengan darah dan wajahnya pun penuh dengan darah. Ketika Mbah Uti ini mau mendekati Mbah Kakung, tiba-tiba Mbah Kakung langsung jatuh ambruk. Disitulah Mbah Kakung meninggal dunia. Korban pertama dari tanah Sajen jatuh kepada Mbah Kakung, yaitu suami dari Mbah Uti atau bapak dari Pak Suradi. Karena meninggalnya Mbah Kakung ini sangat aneh, akhirnya para warga yang mengetahui berita kematian Mbah Kakung ini bertanya-tanya, kok bisa Mbah Kakung meninggal dengan hal yang seperti itu? Para warga ini setelah Mbah Kakung meninggal ini banyak yang melayat. Tapi di samping melayat, dia ini sambil ngegosip gitu, sambil mencibir. Kok bisa sih Mbah Kakung ini meninggalnya dengan sangat aneh? Katanya kepalanya dijedorin ke tembok, terus juga Mbah Kakung nggak mungkin bisa jalan kan? Nah, ketika para warga sedang asik-asiknya bercerita di situ, Bintang disuruh oleh Pak Suradi untuk keluar sebentar. Karena dia ini nggak mau kalau ngelihat kakeknya ini meninggal mungkin akan menimbulkan atau membekas rasa kesedihannya di dalam hatinya. Bintang pun diajak keluar oleh Pak Suradi. Mereka berdua pun keluar supaya untuk menghindari dari konflik yang telah terjadi di rumah Mbah Kakung. Ketika Pak Suradi ini mengajak Bintang keluar, Pak Suradi ini berkata kepada Bintang, "Nah, apa kita harus pulang aja nih? Kita pulang kembali lagi ke rumah." Tapi Bintang bilang, "Pak, tapi kan kakek belum ditahlilin. Harusnya kan kakek ditahlilin dulu." Pak Suradi yang mendengar perkataan dari Bintang ini cukup antusias. Oh iya, anaknya udah ngerti nih. Berarti anaknya benar-benar udah peka dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya mereka pun mengundurkan diri untuk tidak pulang dulu. Selepas itu, ketika Mbah Kakung selesai dimandikan, dikafani dan disolati, dan akhirnya Mbah Kakung ini dibawa ke sebuah makam. Nah, makamnya ini unik banget. Makamnya ini berbeda dengan makam-makam yang lain. Makamnya ini harus berada jauh dari desa tersebut. Jadi digotong sampai jauh dari desa tersebut. Bisa dikatakan bahwasannya untuk mengubur si jenazah ini harus keluar desa dari tanah Sajen. Alasannya kenapa? Wallahu a'lam, itu juga tidak tahu dan tidak diceritakan. Nah, setelah melakukan perjalanan yang lama dan sampai ke sebuah makam, akhirnya Mbah Kakung pun dikuburkan. Tetapi di situ ada yang lupa, bahwasannya Mbah Kakung ini tidak didoakan langsung oleh Bintang. Artinya Bintang ini nggak ikut nih, karena Bintang ini nggak boleh ikut oleh bapaknya ketika lagi dibawa ke pemakaman tersebut.
Malam harinya, malam pertama, Bintang ini merasa sangat resah gitu. Di kamar dia kayak inget-inget Mbah Kakung gitu. Dia kemarin-kemarin baru ketemu sama Mbah Kakung, kok keesokan harinya langsung meninggal. Nah, Bintang ini kayak resah gitu, dia tuh mau keluar kamar. Nah, tepat malam harinya itu, dia itu mau tidur di ruang tamu. Nah, Bintang itu ngebuka pintu pelan-pelan supaya nggak ketahuan oleh Pak Suradi yang udah tidur. Dan juga tidak ketahuan juga sama neneknya atau Mbah Uti yang udah istirahat di kamarnya. Nah, Bintang ini tidur tuh di ruang tamu. Tetapi ketika Bintang tidur di ruang tamu, dia terkejut melihat sosok kakeknya sudah berdiri di depan pintu. Jadi kakeknya ini datangin Bintang sendirian. Bintang tuh gemeteran tuh ngeliat kakeknya datang. Wajahnya itu kayak ngeri banget dah, ada darahnya gitu. Tapi dia sambil ngucap-ngucap, Bintang, Bintang, cucuku. Bintangnya sambil merinding, dia pun mundur perlahan-lahan. Tetapi sembari dia mundur, dia ini tidak bisa mengucapkan apapun. Ketika itu dia inget nih pesan bapaknya nih, kalau kamu ngelihat sesuatu hal atau sesuatu yang bikin kamu takut, coba kamu di dalam hati baca bacaan atau bacaan kalimat-kalimat Allah gitu, seperti baca ulhu atau apa, surat-surat gitu. Nah, Bintang nih karena dia ini juga telah didasari oleh agama, dia ini baca bacaan tuh di situ dalam hati. Dan sontak saja kaki Bintang yang tadinya agak berat ini langsung enteng kembali. Bintang langsung lari ke kamar dan berteriak kencang. Di situ Mbak Uti dan Pak Suradi kaget. Kok bisa Bintang ini teriak-teriak, kenapa? Ternyata Bintang menceritakan bahwasannya dia barusan melihat kakeknya berada di rumahnya. Setelah Bintang ini melihat sosok kakeknya langsung berada di depannya, Bintang ini langsung jatuh sakit. Dia ini sakit sampai berhari-hari dan bahkan sakitnya itu kayak bikin Bintang ini ngedrop parah banget. Nah, bapaknya ini Pak Suradi pun meminta kepada Mbah Uti untuk menyembuhkan Bintang, cari tabib atau orang yang pintar yang bisa mengetahui Bintang ini sakitnya apa gitu. Akhirnya Mbak Uti pun mencari seorang tabib yang mana tabib ini terkenal banget di desa tersebut. Nah, tabibnya ini akhirnya didatangkan langsung oleh Mbak Uti dan menuju ke tempatnya Bintang, jadi ke kamarnya Bintang. Ketika setelah diteliti, setelah diterawang, Bintang ini ternyata masih ada ikatan dengan tanah sajen. Jadi Bintang ini punya anugerah terbesar, yaitu bisa melihat sosok-sosok yang ada di tanah sajen. Sehingga sosok-sosok yang berada di tanah sajen ini kayak tertarik untuk mengetahui Bintang itu siapa. Nah, dari situ si tabib ini meminta kepada Pak Suradi supaya Bintang ini segera dipulangkan lagi ke rumahnya. Tapi Pak Suradi menolak. Karena apa? Karena masih dalam suasana berkabung, masih dalam suasana berduka. Otomatis mungkin akan menuju beberapa hari lagi untuk bisa balik ke rumah. Selama 7 hari berturut-turut Bintang sakit, dan setelah hari itu tahlilan ke-7 hari udah selesai, Bintang kembali lagi sehat tuh. Tapi setelah proses tahlilan 7 hari ini udah selesai, ada salah satu warga di sini yang ibaratnya dia ini merayakan sebuah pesta. Pestanya ini bisa dikatakan karena orang Jawa itu kalau habis nikahan pasti ada ada rame-ramenya gitu. Nah, di sini ada rame-ramenya dengan mendatangkan seorang penari tradisional dan juga dengan gamelan-gamelan, dan juga di sananya banyak sekali warga yang datang. Tetapi kalian tahu, ternyata hampir dari setengah orang yang datang di pesta tersebut merupakan penghuni tanah sajen. Jadi, ketika Bintang ini diajak oleh Pak Suradi untuk merilekskan diri supaya dia ini nggak terlalu sedih-sedih amat, dia itu dibawa ke tempat tersebut. Nah, ketika Bintang didatangi ke tempat tersebut, dia melihat banyak sekali manusia dengan rupa yang aneh. Ada yang telinganya panjang, ada yang kepalanya besar, ada yang kaki yang satunya tinggi, ada yang tangan yang satunya putus, dan itu berada di tanah sajen. Dan Bintang mengatakan bahwa itu bukanlah manusia, melainkan sosok-sosok yang berada di tanah sajen. Nah,
Bintang tuh nangis tuh karena melihat sosok-sosok tersebut. Akhirnya Pak Suradi pun membawa Bintang untuk pulang lagi ke rumahnya. Nah, ketika pulang lagi ke rumahnya, Mbah Uti nanya, kenapa Bintang bisa nangis gitu? Bintang melihat sosok-sosok tanah sajen. Nah, Mbah Uti pun menyarankan supaya Bintang dan Pak Suradi untuk segera keluar dari tanah tersebut. Karena apa? Karena mereka berdua ini tengah menjadi incaran dari sosok-sosok yang berada di tanah sajen tersebut. Akhirnya keesokan harinya Pak Suradi dan Bintang pun memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya yang berada di kota. Dengan perasaan yang berat, Pak Suradi dan Bintang pun meninggalkan desa tersebut. Alhamdulillahnya mereka berdua ini ketika pulang ini dalam keadaan lancar. Artinya mereka telah terbebaskan dari tanah sajen tersebut. Akan tetapi 1 tahun kemudian dikabarkan oleh Bintangnya sendiri bahwasannya neneknya ini meninggal dunia. Dan Bintang tahu persis bahwasannya neneknya ini mengorbankan dirinya untuk supaya Bintang dan Pak Suradi bisa selamat dari tanah sajen tersebut. Itulah kisah Tanah Sajen yang merupakan urban legend yang belum banyak diketahui oleh orang-orang yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Mungkin banyak dari teman-teman yang menanyakan desanya di mana, tapi saya tidak akan memberitahukan desanya karena ini merupakan privasi dan saya berjanji untuk menjaganya selama-lamanya. Saya Wira, mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam perkataan ataupun apa yang saya ucapkan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cerita tentang Tanah Sajen yang diceritakan langsung oleh Restu Wiraatmaja. Ya udah, sekarang jangan close dulu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang cerita yang tadi dibawain sama si Restu ini. Jadi jangan di close dulu. Ya udah, tuh. Untuk pertanyaan pertama nih yang bikin gue penasaran nih. Berarti desa itu masih menganut kepercayaan seperti yang tadi lu ceritain itu. Masih. Dimana kalau ada orang baru yang datang itu wajib memberikan sesajen. Iya. Sampai 2021 ini masih ada desa itu. Yang mungkin sekarang kalau untuk penyerahan sesajennya mungkin secara kolektif mungkin ya. Soalnya saya juga melihat pendatang-pendatang di sana sudah banyak yang berkeliaran. Artinya mereka juga tidak memberikan sesajen, tetapi juru kuncinya atau yang tertuakan di desa tersebut pasti memberikan sesajen di tempat tersebut. Oh, berarti intinya kalau sekarang itu bisa diwakilkan oleh juru kuncinya. Iya, benar. Kalau dulu harus dari anggota keluarga atau dia langsung yang memberikan sesajen ke tanah itu. Benar. Dan kondisinya itu ada di dekat pohon ya. Boleh tahu nggak sih pohonnya pohon apa gitu? Kalau pohonnya ini Nama pohonnya gitu, jenis pohon beringin atau pohon apa gitu? ya bisa dikatakan oleh pohon beringin seperti itu soalnya besar. Dan juga di dekatnya itu kayak ada jembatan kecil gitu. Jembatan kecilnya itu yang dibatasi oleh jembatan kecil tersebut. Dan sesajen itu biasanya ditaruh di dekat pohon tersebut. Oh iya, oke. Gue mau nanya agak sedikit detail nih. Ini kalau, tapi lu jawabnya kalau dijelasin sama si Bintang aja nih ya. Iya. Gue mau nanya sih, itu sesajinya itu biasanya isinya apa aja sih? Sesajennya sih biasanya isinya masih sama seperti sesajen-sesajen biasanya ya. Ada kayak cabai gitu, terus bahan-bahan mentah dimasukkan ke dalam sebuah tempat, dan juga ada juga bentuknya yang dari nampan yang beras itu, dan di situ juga banyak perewangan-perewangan. Ya intinya sih beberapa dari itu banyaknya makanan gitu. Banyaknya makanan. Ya, tapi juga ada uangnya juga. Oh, tapi ada nggak bisa aturan pakem gitu dari desa itu? Misalnya lu dapat informasinya ya, misalnya kayak harus ada ayam cemaninya atau gimana gitu. Nah kalau yang itu mungkin gue kurang tahu ya, artinya belum mendalami banget. Soalnya yang gue lihat dan gue sempat datang juga ke desa tersebut, gue langsung berkomunikasi dengan banyak juga narasumber di sana, itu tidak lepas dari makanan. Jadi kalau misalnya ayam cemani kayaknya enggak. Oh iya. Berarti intinya mungkin kalau gue rasa sih sebenarnya yang penting lu ngasih sajen aja gitu. Apa aja, nggak ada aturan pakemnya harus apa gitu ya. Oke. Karena lu cerita ini kan lu dapat dari narasumber ya, jadi lu nggak ngalamin langsung, jadi ya mungkin ada beberapa bagian-bagian yang lu nggak ketahui ya. Iya benar sekali. Ya, termasuk ya sesajen itu mungkin si Restu ini kurang mendalami di bagian itu ya. Cuma mantep banget sih ceritanya, ini gila sih. Nah, gue mau minta pendapat lu nih tuh, bagian yang sebenarnya ini nggak diceritain sama si Bintang ya, karena Bintang sendiri pun nggak tahu ya. Bagian kenapa Mbah Kakungnya dia itu dikubur jauh dari desa ini, dari desa itu. Asumsi lu aja lah kira-kira kenapa bisa begitu. Mungkin di Jawa-Jawa ada aturan-aturan tertentu
tertentu gitu yang dianut di situ gitu. Asumsi gue yang pertama, gue sempat juga datang ke desa tersebut baru-baru ini 2021 kemarin itu, gue sempat datang dan di sana emang warganya itu kalau ada pendatang itu langsung melototin. Wah, Gitu. juga ya. Ya melotot, jadi kayak ini jadi takutnya mungkin throwback yang kemarin-kemarin diulang gitu. Jadi gue datang, gue langsung dipelototin. Lah kok ini pandangannya kayak gini, gue nggak enak. Dan gue dicari di sana nggak ada satupun makam. Nah, di situ nggak ada satupun makam. Dan gue ngeliat tempatnya, tempat pohon tersebut, gue ngeliat di situ ada sesajen. Dan kebetulan gue juga ngeliat mungkin ada beberapa sosok yang menjaga di situ. Tapi gue tadi kan pertanyakan kenapa makamnya itu di sana. Asumsi gue sebenarnya di situ tuh tidak dijadikan makam. Tanahnya ini nggak boleh dijadiin makam. Tapi tanah ini khusus dijadiin sesajen. Jadi pun kalau ada yang meninggal dunia, jenazah ini harus dibawa keluar dari desa tersebut. Itu asumsi gue. Karena apa? Karena di sini di mana-mana tuh tempatnya ada sajen. Iya. Itu. Jadi berarti gue tarik kesimpulan, kemungkinan ini gue kasih asumsi juga sedikit ya. Kemungkinan karena itu tanah sajen, kemungkinan besar di desa itu nggak boleh ada makam. Iya benar. Selain makam dari yang udah pernah hilang itu ya. Iya, Itu yang udah nggak kelihatan Iya, udah makamnya. nggak kelihatan. Karena awal sejarah dari desa sajen itu ya dari makam itu kan awalnya. Iya, mungkin pantangan orang daerah sana nggak boleh ada makam di desa tersebut. Benar sekali. Gue sebenarnya pas awal mikir tuh mungkin karena kakeknya ini keluarganya melakukan kesalahan, makanya sama warganya nggak boleh dikubur di situ. Iya. Cuma pas lagi gue dengar sampai habis, oh ini kayaknya emang berkaitan sama tanah sajen ini. Iya, tanah sajen. Oke tuh nih, gue agak penasaran nih dengan kejadian itu ya. Kejadian itu tahun berapa sih pas lagi Bintang umur 7 tahun itu? Itu perkiraan awal tahun 2000-an. Awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an lah ya. Iya. Jadi kejadian itu belum lama-lama banget ya? Iya, udah 21 tahun. Iya, wah gila banget sih. Jadi gue mikirnya kalau cerita-cerita kayak gini tuh terjadi di tahun 80 atau 70. Cuman ini sampai, bahkan lu tadi bilang sampai 2021 pun sebagian warga mungkin ya masih ada yang melakukan ritual-ritual tersebut ya. Walaupun sekarang udah bisa, konon katanya bisa diwakilkan oleh juru kunci yang ada di desa tersebut. Gitu. Ini tuh tentang pocong ireng. Lu tau nggak kenapa alasannya pocong ireng itu ada di daerah itu, atau mungkin yang di makam itu yang dikubur itu adalah pocong ireng atau gimana tuh? Nah, gue juga sempat berpikir kenapa pocong irengnya dikaitkan. Karena gue pribadi sendiri mengenai pocong ireng itu sudah lumrah di daerah tersebut. Jadi gini loh, tanah sajen itu kan makhluknya nggak hanya satu, sosok yang menjaganya nggak hanya satu. Nah, ketika ada pendatang yang baru datang, itu sosok-sosok yang berada di situ tuh kayak ngintipin, ngeliatin. Dan pocong ireng itu memang sering sekali untuk kayak ibaratnya keliling-keliling lah gitu bahasanya. Jadi emang sudah sangat lumrah sekali kalau pocong ireng itu terkenal banget di daerah Jawa Tengah itu pocong ireng. Makanya kalau sudah waktunya untuk tidak boleh keluar ya nggak boleh keluar. Apapun benda-benda yang berada di dalamnya, maksudnya benda-benda yang udah ada di luaran itu harus dimasukin kembali karena takut dijilatin oleh pocong ireng tersebut. Oke, jadi pocong ireng itu adalah salah satu urban legend yang ada di daerah Pekalongan itu ya. Karena ceritanya ini kan di Pekalongan, cuman untuk desanya Restu nggak bisa ngasih tahu karena ini ya agak sensitif aja kali ya kalau diceritain ya. Ya udahlah, jadi kalian terima aja ceritanya. Begitu sih. Yaudah paling segitu aja cerita yang dibawain sama si Restu. Dan gue mau ngingetin sekali lagi kalau Restu ini punya Twitter dan dia ini seorang penulis aktif. Di Twitternya apa tuh? Restu Wiratmaja. Jadi mampir-mampir aja ke Twitternya si Restu, karena si Restu ini juga ngebahas tentang dunia-dunia horor lah. Pokoknya Twitternya itu tweet tentang cerita-cerita horor. Jadi buat kalian yang suka horor, mampir langsung ke Twitternya Restu. Dan Restu ini juga punya YouTube nih, namanya sama juga tuh ya. Iya, Restu Wiratmaja, dan channelnya juga itu horor. Jadi buat kalian yang suka sama storytellingnya dan cerita-cerita yang tadi dibawain sama si Restu, bisa mampir ke YouTube channel si Restu. Ya udah paling cerita malam ini cukup segitu aja. Thank you banget nih tuh jauh-jauh dari Cirebon cerita dari Lentera Malam. Makasih banget buat kalian juga yang udah nonton sampai akhir. Yaudah, malam ini gue rasa cukup. Gue Adit dari Lentera Malam, Restu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.